Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dasianto SPD, Guru Kimia dari SMA Brawijaya Smart School Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat efek handwriting menggunakan Sparkle Video Scribe. Nah, harapan kami teman-teman semua sudah menginstal aplikasinya, tampilannya seperti ini. Nanti kalau kita buka hasilnya seperti ini. Untuk memulai proyek, kita mulai dari login. Terus ini ada tutorial, kalau misalkan diperlukan silahkan dilihat, misalkan tidak berarti kita silang saja. Nah, kalau sudah, di sini akan ada tampilan awal, yaitu ada proyek baru dan beberapa proyek yang sudah kita buat. Untuk mengawalinya, lebih baik kita mulai dari sini, yaitu create a new scribe. Untuk di tampilan awal, nanti ada beberapa tombol yang akan kita kenalkan. Yang pertama adalah tombol simpan atau ekspor produk yang kita buat. Tombol sebelahnya adalah untuk memasukkan image atau gambar ke kanvas. Sebelahnya adalah untuk memasukkan teks atau tulisan ke dalam proyek. Sebelahnya adalah menu untuk memasukkan grafik atau yang lainnya. Sebelahnya adalah untuk memasukkan musik, baik itu musik yang kita miliki di laptop maupun musik standar yang ada di sini. Sebelah kanannya adalah alat untuk merekam, mikrofon untuk merekam suara kita. Sebelahnya adalah ini jenis kanvas atau tekstur yang akan kita gunakan. Yang sebelah kanan adalah bagaimana tipe tangan yang akan kita gunakan. Di bagian pojok kanan atas ada tombol play untuk mempreview apa yang sudah kita buat, dan yang paling kanan adalah untuk mempublish video yang sudah kita buat atau merender video. Sedangkan di bawah yang di sini nanti disebut sebagai timeline. Di timeline itu ada tombol cut, ada tombol copy dan tombol paste. Kemudian ada tombol group dan tombol ungroup. Kemudian di sebelah bawah dari kanvas yang kita miliki ada panah-panah untuk menggeser posisi dari kanvas yang kita buat. Ada tambah atau zoom, ada minimize, ada untuk memperbesar layar dan sebagainya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita langsung memulai untuk membuat proyek. Untuk membuat proyek, usahakan kita sudah punya desain. Misalnya begini, kita mulai dari image. Misalkan kita akan membuat profil. Untuk membuat profil bisa kita masukkan foto kita. Nah, foto-foto yang tampil di sini adalah foto-foto yang sudah pernah kita gunakan. Seandainya kita belum pernah menggunakan dan mau mengambil dari laptop, kita bisa menggunakan tombol yang di sini, yaitu tombol atau menu folder. Kemudian untuk menggunakan template-template yang sudah ada di dalam aplikasi ini, kita bisa menekan menu library yang ada di sini. Dan nanti di menu library akan muncul berbagai tipe yang bisa kita gunakan sebagai template membuat video scribe ini. Nah, untuk membuka library biasanya ini memerlukan koneksi internet. Jadi kalau koneksi internetnya agak lancar, kita bisa mudah untuk membukanya. Nanti ada banyak, mulai dari tanda panah, bisnis icon, sampai ke tipe-tipe sosial media. Baiklah Bapak Ibu, karena kita akan membuat suatu profil, berarti kita gunakan gambar-gambar yang sudah pernah saya pakai. Misalkan yang pertama adalah foto. Untuk memasukkan, ini kita tinggal double klik aja. Dan nanti akan muncul di sini. Kemudian dari foto ini, misalkan kita akan mengatur memberi tulisan. Misalkan dikasih tulisan profil saya. Berarti untuk mengulainya, kita tekan tombol huruf T di sini, kemudian kita pilih di sini, misalkan profil saya. Nah, ini adalah standar yang digunakan untuk video Sparkle Video Scribe. Untuk mengubah jenis huruf dan warna, kita bisa memilih di sini. Jika kita mengubah jenis huruf, kita pilih menu F atau tombol F, nanti akan muncul berbagai pilihan jenis huruf yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini sangat banyak jenisnya. Kalau misalkan mau ngambil, berarti kita ambil mana, kita klik, nanti tinggal menunggu di ekstrak jenis huruf tersebut. Nah, untuk memberi warna, di sini ada menu untuk mengubah warna.
diklik aja, kemudian pilih warna yang diinginkan, misalkan warnanya biru, terus kita klik. Nah, nanti munculnya begini. Seandainya kurang besar, ini bisa kita tarik di sini, kita besarkan secara langsung, atau diputar atau gimana itu bisa, tergantung kita untuk membuatnya. Nah, setelah profil, biasanya kita kenalkan nama. Untuk nama itu lebih baik dituliskan di menu kayak begini. Ini kita atur di bawahnya gitu aja cukup. Misalnya kita ketik, setelah kita kasih template gambar, untuk memberi tulisannya kita pilih teks juga di sini misalkan. Ini bisa Bapak Ibu atur sendiri sesuai dengan keinginan, bahkan warna teksnya juga kita pilih seperti tadi. Nah, untuk mengatur ini kita posisinya bisa kita atur, ukuran hurufnya bisa kita besarkan, kita kecilkan, bahkan diputar-putar ini kayak ini juga bisa sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah konsep standarnya. Bagaimana sekarang untuk membuat animasinya? Untuk membuat animasi, misalkan di gambar foto, mau dibuat animasi, kita klik aja di bagian template-nya foto. Nah, kemudian di sini ada aturan waktu. Waktunya bisa kita atur berapa lama proses itu akan dimunculkan. Karena foto, nanti kita buat pendek aja, misalkan dibuat 1 detik. Kemudian kita atur bagaimana penampilannya. Untuk penampilannya bisa draw. Draw itu nanti kalau di play adalah seperti ini. Nah, itu draw. Nah, apakah bisa diubah lain? Nanti juga bisa diubah dalam bentuk yang lainnya. Kita pilih kotak ini, di timeline kita klik gambarnya, kemudian ada kotak skim pad di atasnya, kita klik. Ada tampilan di sini, ada draw, ada move in, ada morph. Yang bisa kita gunakan ada 2, yaitu draw dan morph. Misalkan kalau draw, jika di play nanti seperti ini. Nah, bagaimana dengan move? Kalau move, kalau di play nanti begini, jadi digeser kayak tangan. Nah, Bapak Ibu pilih yang mana? Untuk saran sih, kalau gambar lebih baik di move saja. Nah, untuk move-nya juga ada pilihan asalnya dari mana. Bisa dari bawah kanan, bisa dari bawah tengah, bisa dari bagian dan sebagainya, tergantung Bapak Ibu. Misalkan dari bawah tengah ini. Kemudian kita bisa ngatur animasinya berlangsung seberapa lama, terus jedahnya berapa, berhentinya berapa lama. Kemudian untuk ganti ke posisi 2 juga berapa lama kita bisa mengatur. Misalkan ini setelah dianimasi selama 1 detik, dia akan jeda selama 0,5 detik. Kemudian untuk berubah ke slide selanjutnya membutuhkan waktu 1 detik. Nah, untuk teks juga sama. Setelah kita atur untuk foto, kita juga bisa mengatur teksnya ini. Teksnya mau ditulis atau di drag atau di move in kayak tadi. Caranya sama. Kita atur waktunya, mungkin butuh waktu 2,5 detik. Kemudian di sini kita move in atau kita draw sama kayak tadi. Animasinya 2,5 detik kah, pasnya 1,5 detik kah, transisi 1 detik, kita atur sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita mau ngubah warna juga bisa di sini. Tadi warna biru, terus kita nggak cocok, diubah aja warna biru, misalkan diganti warna merah. Nah, gitu, jadi gitu. Kalau udah diedit, baru kita klik. Nah, itu untuk teksnya. Kemudian di sebelahnya ini ada menu ini, gambar ini. Oh, ini butuh waktunya lama, sekitar 8 detik. Kalau untuk picture lebih baik kita kasih waktu yang sangat pendek aja biar kelihatan lebih cepat. Kemudian ini juga kita bisa ngatur, termasuk di draw atau di move in kayak tadi. Kemudian juga bisa mengatur warnanya. Untuk ngatur warna, di sini ada menu full color. Kita pilih aja outline. Ini ada warna hitam, mau diubah warna apa? Misalkan diubah warna biru. Nah, nanti sudah jadi warna biru di situ. Kalau sudah, kita tinggal klik. Kalau mau dirubah-rubah kemiringannya juga bisa di sini, bisa diatur. Nah, gitu. Untuk mengubah ketebalannya ini juga bisa diatur, gitu. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita klik. Nah, untuk teksnya, ini kita klik juga, kita atur juga teksnya. Oh, ini 8 detik terlalu lama, mungkin kita buat 2 detik aja biar nggak terlalu lama. Nah, kalau sudah yakin kita buat, baru nanti kita play. Nah, tampilannya seperti ini.
Sangat mudah kan Bapak Ibu? Nah sekarang bagaimana kalau misalkan tampilannya tidak seperti ini, tidak zoom, tapi mau dibuat seluruhnya. Nah itu ngaturnya adalah di grouping dan tidak. Untuk tampilan tadi itu tanpa kita grouping. Kalau di grouping gimana? Panjenengan klik di salah satu gambar, kemudian di Ctrl A, kemudian di bawah sini ada grouping. Nah kalau di grouping, di play nanti tampilnya akan berbeda. Dia akan menjadi dalam satu lembar saja. Itu perbedaan jika kita grouping dan tidak kita grouping, Bapak Ibu. Nah, untuk setting ini terserah Bapak Ibu keinginannya. Kemudian seandainya ingin memasukkan musik, Bapak Ibu tinggal klik menu ini, kemudian pilih musik-musik yang sudah disiapkan. Nanti kita bisa play dan sebagainya. Kalau musiknya nggak ingin atau ingin sesuai dengan kemauan Bapak Ibu, bolehlah ngambil dari folder yang ada di laptop Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu isi sendiri. Nah, kemudian untuk mengatur warna kanvas dan sebagainya, kita bisa milih yang ini Bapak Ibu. Milih ini. Untuk membuatnya kita pilih warnanya dulu. Misalkan warnanya dibuat apa ya, ini aja misalkan. Terus teksturnya Bapak Ibu pilih yang mana, dan nanti otomatis akan berubah di bagian belakangnya. Untuk meyakinkan bahwa produk yang kita buat selesai, kita play dulu. Nah, kalau ini Bapak Ibu sudah yakin dan sesuai dengan isi dan sebagainya, nanti tinggal di render. Ini adalah untuk halaman pertama, Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu ingin membuat halaman kedua, nah ini kanvasnya cuma satu. Untuk bisa membuat halaman kedua, ini kita geser aja. Untuk membedakan halaman 1 dan 2 bagaimana? Pastikan gambar atau produk yang kita buat di halaman 1 sudah tidak terlihat. Kalau tidak terlihat, berarti di sini sudah benar-benar ada di halaman yang kedua. Bapak Ibu tinggal berkreasi membentuk sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Jika sudah, nanti kita tekan tombol kanan atas untuk dipublish, di render. Ada beberapa pilihan, ada di share online. Share online itu bisa di webnya dia, bisa langsung di YouTube, bisa di Facebook, bisa kita produk dalam bentuk PowerPoint, bisa juga disimpan dalam bentuk file di laptop kita. Kemudian untuk lama dan tidaknya render ini tergantung panjang pendeknya video yang Bapak Ibu buat. Nah, nanti saat kita pilih di simpan di laptop, akan ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah format video. Ini ada diubah jadi WMV, ada MOV, ada AVI, dan MP4 kalau nggak salah. Nah, ini Bapak Ibu pilih sendiri. Biasanya untuk mudah pakai ini, WMV aja. Ini untuk ukurannya atau resolusi videonya. Kemudian ini adalah untuk memberi nama, dan sini adalah folder untuk menyimpannya. Kemudian untuk frame lebih baik 25 read-nya. Ini adalah standar. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik ini, dan video akan sudah render dan dipublish, siap digunakan atau diedit dengan aplikasi yang lain. Nah, demikian Bapak Ibu untuk tutorial pembuatan efek handwriting menggunakan Sparkle Video Scribe. Selamat mencoba dan selamat berkreasi.